Selamat datang di pengentahu.com dan masih bersama saya Adam Savana. Kali ini saya akan bahas apakah PlayStation 4 masih worth it di tahun 2024, baik itu dari segi hype bermain game, dari segi hardware teknologi, dan sekaligus lanjutan review untuk PS4 Pro yang saya beli bekas sejak tahun 2022 lalu. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus pembahasan video ini sampai selesai. Yang pertama, mari kita bahas apakah di tahun 2024 ini PS4 masih didukung oleh Sony PlayStation. Jawabannya ya, masih didukung. Pada September 2023 lalu juga masih ada update software di versi 11.0. Belum ada kabar pasti apakah firmware 11 ini adalah yang terakhir atau masih ada lagi di tahun 2024. Kalau berita rumornya itu masih ada dukungan sampai tahun 2025. Tapi di sini kita harus paham bahwa walaupun masih didukung oleh Sony, masih ada layanan online, tidak semua developer game itu merilis game-game terbaru mereka untuk PS4. Karena alasannya ya simple, para developer membuat game fokus untuk konsol generasi terbaru dari Sony, yaitu PS5. Yang di akhir November lalu juga sudah rilis varian terbaru dari PS5, yaitu versi Slim. Dan seiring berjalannya waktu, para developer game juga akan beralih ke konsol next gen, yaitu PS5. Kemudian judul game apa saja yang masih rilis di konsol PS4 atau hanya rilis di PS5? Kita mulai dulu deh dari game eksklusif Sony PlayStation. Ada Gran Turismo 7, Marvel Spider-Man Miles Morales, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West. Sedangkan yang hanya dirilis di PS5 saja ada The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2 Remastered, Marvel Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls, Final Fantasy 16. Dari 10 judul game masih 4 yang dirilis di PS4. Tapi yang dirilis di PS5 itu pun 3 diantaranya bukan game terbaru melainkan remastered atau remake. Dan untuk game dari developer umum yang baru rilis ada Tekken 8, Need for Speed Unbound, Hogwarts Legacy, EA Sports, Avatar Frontier of Pandora, Assassin's Creed, Atomic Heart, dan masih banyak lagi. Dari judul-judul tersebut hanya Need for Speed Unbound dan Tekken 8 yang sudah tidak dirilis di PS4. Memang hanya dirilis di konsol next gen, baik itu untuk PlayStation maupun Xbox. Dari presentasi tersebut bisa diambil kesimpulan kalau sejauh ini PS4 masih kebagian jatah game baru, walaupun akan berhenti seiring berjalannya waktu. Dari segi game masih worth it untuk beli PS4 di tahun 2024. Apalagi sekarang kalau beli game itu ada pilihan versi PS4 dan PS5. Jadi buat kalian yang berencana suatu saat nanti akan upgrade di PS5, ketika beli game saya sarankan langsung beli untuk kedua versi. Selain memang PS5 punya fitur backward compatibility. Kemudian untuk game-game PS4 yang ditingkatkan dari segi performa dan grafis, tapi kalian sebelumnya sudah membeli, kalian tinggal saja upgrade seperti halnya pada kasus perilisan The Last of Us Part 2 Remake. Kalau dinilai dari segi teknologi, apakah PS4 sudah ketinggalan zaman? Jawabannya secara umum ya memang sudah ketinggalan karena ada beberapa fitur terbaru di konsol next gen PS5. Apalagi PS5 juga sudah dirilis 4 tahun yang lalu. Tapi untuk sebagian orang yang tidak mengikuti perkembangan teknologi game dan cara bermain gamenya itu untuk seru-seruan saja, teknologi PS4 masih sangat bagus. Apalagi jika yang dipilih itu PS4 Pro. Sudah mendukung resolusi 4K dan jika dikombinasikan dengan TV 4K jelas hasilnya sangat maksimal. Jalankan PS4 kalau kalian bukan tipe orang yang mengikuti update game hanya untuk seru-seruan saja, PS3 pun masih layak. Intinya teknologi yang berkembang tetap berhubungan dengan tipe game yang kita mainkan. Memang benar semakin bagus teknologi, semakin bagus pula pengalaman bermain game yang kita dapatkan. Tapi saat ini menurut saya PS4 masih tidak terlalu jauh tertinggal kalau masalah teknologi. Tapi jika mengacu pada seri PS4, tentu saja PS4 Pro yang tidak tertinggal begitu jauh karena sudah mendukung teknologi 4K. Lanjut pembahasan yang terakhir, apakah PS4 Pro yang saya beli dengan kondisi bekas di tahun 2022 lalu itu masih bisa digunakan dan normal? Jawabannya ya, untuk unit yang saya gunakan masih berfungsi normal. Memang benar suara fan itu sangat berisik jika kita main game-game yang enhanced 4K seperti God of War, The Last of Us Part 2.
Kondisi fan yang berisik itu sebenarnya ya wajar saja, karena memang fan bekerja untuk mendinginkan komponen. Untuk saat ini memang banyak yang merekomendasikan untuk ganti thermal pass. Tapi di sini saya males, dan mengingat persentase main game itu masih sedikit, karena kadang harus main game di Xbox juga, jadinya sampai saat ini belum saya ganti thermal paste-nya. Untuk video pembahasan awal yang saya beli PS4 Pro ini, linknya ada di deskripsi video. Baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang khususnya ingin beli konsol di tahun 2024. Bermain game itu nggak harus mahal dan nggak harus juga mengikuti tren teknologi. Kalau ada budget lebih ya dipersilakan saja. Jika nggak ada, jangan maksain buat beli. Yang penting bisa have fun, santai, dan menikmati gamenya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.